Gak banyak loh orang yang tahu bahwa klien, murid, atau customer Anda yang paling setia itu sebenarnya bukanlah customer Anda yang paling berharga. Nah, seperti yang kita tahu, kalau untuk ngitung kesetiaan customer itu dengan menggunakan matriks yang namanya CLV, Customer Lifetime Value. Cara ngitungnya sebenarnya simple. Kita hitung aja selama customer ini hidup sebagai customer Anda, atau klien atau murid Anda, berapa banyak sih dia memberikan Anda uang? Berapa banyak dia membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan selama dia hidup sebagai customer Anda? Semakin besar angkanya, maka akan semakin setia customernya. Tapi di sisi lain, ada metrik yang namanya CRV. Bukan mobil ya. CRV itu adalah Customer Referral Value. Matriks ini digunakan untuk mengukur seberapa jago si customer ini mereferensikan Anda ke teman-temannya, keluarga, atau koleganya dia. Nah, cara ngitung CRV ini itu sebenarnya nggak sesimpel ngitung CLV. Tapi juga nggak sesulit itu. Rumusnya sih sebenarnya gampang ya. Rumusnya adalah CRV sama dengan R kali V. R adalah jumlah orang yang akhirnya menjadi murid atau customer Anda karena direferensikan oleh murid Anda atau customer Anda yang sekarang ada. Itu R. V itu adalah rata-rata pendapatan yang Anda dapatkan dari si customer-customer yang direferensikan ini. Contoh, misalkan Anda punya kelas memasak atau cooking class. Terus Anda punya murid yang namanya Dian. Nah, si Dian ini cerita ke dua temennya, yang satu namanya Rangga, yang satu namanya Gibran misalnya. Lalu karena si Dian cerita tentang kelas Anda itu ke mereka, dua temannya ini akhirnya mendaftar dan membeli kelas Anda. Si Rangga, let's say, beli kelas Anda yang harganya 1 juta. Si Gibran beli kelas Anda yang harganya 2 juta. Jadi, R-nya atau jumlah orang yang berhasil direferensikan adalah 2. Lalu V-nya, pendapatan rata-rata dari kedua orang tersebut adalah 1 juta kelas yang dibeli sama si Rangga plus 2 juta kelas yang dibeli sama si Gibran dibagi 2. Jadi 3 juta dibagi 2 yaitu 1,5 juta atau 1,5 juta. Nah, untuk ngitung si RV-nya tinggal dikaliin aja. 2 dikali 1,5 yaitu adalah 3 juta rupiah. Nah, berarti customer referral value-nya si Dian itu adalah 3 juta rupiah. Kalau seandainya ternyata si Dian sendiri itu juga beli kelas Anda sebelumnya sebesar 1 juta rupiah gitu ya, berarti value-nya si Dian itu sebetulnya adalah 4 juta rupiah. Gimana? Dian tuh sebenarnya berharga nggak? Berharga, karena dia mereferensikan 2 orang. Walaupun mungkin Anda punya murid lain yang beli kelas Anda lebih banyak gitu daripada Dian. Nah, hal ini dibuktikan oleh Profesor Kumar and Peterson dari University of Connecticut dan Profesor Leon dari Ohio State University. Mereka itu mengadakan sebuah eksperimen di sebuah telecom company. Dan hasil itu mengejutkan ya. Ternyata kayak gini nih. Kalau misalkan kita lihat di tabelnya. Orang yang CLV-nya tinggi atau Customer Lifetime Value-nya tinggi, ternyata CRV-nya rendah, Customer Referral Value-nya rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Orang yang CRV-nya tinggi, ternyata Lifetime Value-nya rendah. Nah loh, kok bisa gini ya? Customer dengan lifetime value tinggi, tapi referral value-nya rendah, itu kita sebut sebagai affluent. Sebaliknya, customer yang lifetime value-nya rendah, tapi referral value-nya tinggi, kita sebut sebagai advocates. Nah, kalau customer yang dua-duanya tinggi, kita sebut sebagai champion. Lalu, si profesor ini tuh membuat kampanye marketing di perusahaan tersebut dengan cost atau biaya sebesar $31.500. Nah, kampanye kayak gimana? Kampanyenya tuh adalah simple sih sebenarnya. Si affluent, karena si RV-nya rendah, dia tuh dikasih insentif, yaitu kalau kamu bisa cariin saya referensi, mereferensikan perusahaan ini ke teman-teman kamu atau ke keluarga kamu bisa dapat $10 setiap kali dapetin satu referensi. Dan orang yang kamu referensikan juga dapat $10, jadi total dapat $20 gitu. Sedangkan yang si advocates itu dikasih insentifnya kebalikannya. Jadi si advocates ditawarin, kalau kamu langganan 1 tahun sekaligus gitu ya, 1 tahun di muka,
maka kamu bisa dapat gratis 2 bulan. Mengencourage si advocates ini untuk supaya lifetime value-nya jadi lebih tinggi, jadi champion juga gitu. Nah, karena mereka melakukan itu, akhirnya 4% dari masing-masing kategori customer ini akhirnya berhasil menjadi champions. Dan yang mengejutkan adalah, tahu nggak peningkatan profitnya berapa? Peningkatan profitnya $486.000. Dan kalau kita bisa simpulkan, ROI-nya, return on investment dari kampanye marketing ini, adalah 15,4 kali lipat. Menarik banget kan? Seorang petinggi Google bernama Aryan Dyke, Vice President for Global Small Business Marketing, percaya bahwa produk itu harusnya didesain untuk bisa memasarkan dirinya sendiri. Dia pernah bilang kayak gini, di Google kita tuh nggak pernah bertanya, how can we market this product? Tapi pertanyaannya adalah, which products deserve marketing? Dia nggak pernah bertanya, gimana caranya masarin produk ini? Tapi produk mana yang layak di marketingnya? Apakah Anda sudah memiliki produk atau kelas yang layak untuk direferensikan? Jika Anda suka konten ini, jangan lupa klik like, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. To you have, value your knowledge.